Jangan berkawan sama Ustadz Somad karena kebetulan videonya viral. Kalau nanti dia tak viral lagi. Sekarang memang iya Instagram followernya 7,2 juta. Maksud saya, kliklah follow. Untuk apa Ustadz? Gunanya untuk apa? Menyebarkan dakwah pengajian. Isinya tak lain tak bukan dakwah. Tak pernah saya mengisi foto tiba-tiba isi hai. Isinya tak lain tak bukan mari sholat, mari puasa, mari ramaikan masjid. Tapi rasanya ceramah mengajak meramaikan masjid di Batam ini mubazir. Kenapa? Sedangkan di luar masjid aja udah seramai ini, apalagi di dalam, betul? Ada orang dalam. Apakah kita sudah bersaudara ukhuwah Islamiyah? Insya Allah. Berbagai macam aliran sesat. Ada aliran sesat katanya waktu tasyahud datang Nabi Muhammad di depan. Assalamualaika ayuhan nabiyyu. Itu Nabi Muhammad datang. Tengok. Ada pula aliran mengatakan solat tidak perlu 5, cukup 3 saja. Namanya Islam waktu telu, siji loro telu. Tentu yang sembayangnya malas, inilah yang kutunggu selama ini gitu. Ustaz itu 5, ini ada diskon 3, bagus kita ambil 3. Datang pula aliran satu lagi mengatakan solat itu pun tidak perlu 3. Kau pejamkan aja mata, habis itu kau ingat Tuhan. Namanya solat eling. Hayya 'alas shalah. Pejam mata. Bayangkan tegak, rukuk, sujud. Dah, sembahyang apa namanya? Sembahyang hakikat. Ingat, Pilpres, Pileg 2019 17 April. Habis 17 April selesai. Jangan gara-gara ini silaturahim kita masalah beda pilihan, masalah beda pilihan, masalah beda partai. Persatuan nomor 1. Habis saya tak ada catat dingin. Saya Pak Panwaslu tolong ingat baik-baik. Saya tak ada cerita-cerita politik ini. Jangan nanti pulang sini saja difitnah ini. Saya hanya ingin menegaskan bahwa negara Republik Indonesia sudah merdeka selama 74 tahun insyaallah Agustus nanti, dan kita sudah terbiasa dengan pilkada, pileg, pilpres. Itu bukan cuma 2019 saja. Maka jangan terlampau hanyut gara-gara ini. Kita tetap jaga persatuan. Yang seagama jaga persatuan, la ilaha illallah. Yang beda agama tetap jaga persatuan. Engkau mungkin bukan saudaraku satu agama, tapi engkau saudaraku satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Apakah mengkhidbah seorang wanita yang baru dijanjikan akan dikhidbah oleh lelaki lain dibolehkan? Wah, serius nih. Apakah mengkhidbah? Ya, mengkhidbah maksudnya meminang seorang wanita. Alhamdulillah kau masih meminang seorang wanita. Kalau sampai laki-laki LGBT itu baru dijanjikan akan dikhidbah. Oh, rapopo. La yahillu li muslimin ayakhtiba fawqa khitbati akhi. Tidak boleh meminang yang sudah dipinang. Itu enggak boleh. Pak Haji, ya, anak bapak sudah dipinang si Anu ya? Iya. Berapa dia bayar kemarin? 20 juta. Saya bayar 25, Pak. Bermusuhan, enggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar baru janji, belum ada deal, enggak apa-apa dipinang. Tapi niatnya jangan menyalip. Valentino Rossi itu. Kencing dalam lubang tanah, jangan. Nabi mengajarkan jangan kencing di lubang tanah. Kenapa? Mungkin dalam lubang tanah ada semut yang sedang pilkada. Bayangkan KPU-nya, anggota legislatifnya, mereka sudah kampanye pasang baleho 3 bulan yang lalu. Tiba-tiba datang banjir bandang lengkap dengan angin puting beliung. Habis semuanya. Adakah orang memikirkan semut hari ini? Islam mengajarkan semut pun kau pandang seperti manusia. Ketika kau sedang minum air gula, tiba-tiba ada semut berenang-renang di tengah gula, lalu kau masukkan kelingkingmu ke dalam, kau keluarkan semut itu keluar, maka kau sudah berbuat amal saleh. Sayang kepada hamba Allah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa sayang dalam dirinya,
maka dia tidak akan disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, dulu saya nikah sama dia, saya sangka saya bahagia. Dia PNS, pejabat, duit banyak, mobil mewah. Ternyata setelah menikah rasanya, Pak Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Rupanya laki tak sembahyang. Tak terhitung berapa WhatsApp yang masuk, ibu-ibu yang bertanya, pertanyaannya itu saja. Ustaz, gimana cara nyuruh suami sholat? Gimana ngajak suami sholat? Yang ngajak sholat itu bukan kalian. Yang ngajak sholat itu laki-laki. Maka mereka pejuang subuh inilah nanti yang akan membangunkan istrinya jam 1 malam, diambilnya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah anak 3. Tapi kalau mereka nanti yang muda-muda ini, wake up my darling. Coba bayangkan kalau saya jadi cawapres, pasti akan kacau balau. Peranglah, perang ayat antara umat. Yang mendukung saya, pasti baca ayat. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Yang mendukung calon satu lagi, waladdallin. Amin. Masjid jadi rusak, doa jadi. Malah yang bukan milih saya, sholat pun jadi rusak. Imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Somad. Kan kacau itu. Beda duit bapak dengan duit ibu. Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu. Dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, "Mas, aku tahu engkau kere, miskin, susah, melarat. Tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya. Dengan syarat jangan kau nikah lagi." Kalau ada orang hitam jangan kita ejek. Hitam. Hitam-hitam setampuk manggis. Sudahlah hitam. Sudahlah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diejek. Tapi justru kita bangkitkan semangatnya. Kata orang, aku nih hitam, Ustaz. Kau tahu kenapa orang-orang barat itu datang ke pantai-pantai kita? Tahu? Mereka datang karena ingin berjemur supaya hitam. Kau belum berjemur, dah hitam. Berarti siapa yang hebat? Orang barat apa kau? Bangkit dia, bangga dia. Ditulisnya baju kaos, aku hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang pula cemas, awak dah mendekat ke sini kan. Ustaz tu jangan, Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tu. Ceramah aja. Bersedekahlah. Bersedekahlah. Pas giliran dia tak mau tu. Kok tahu ada kotak tadi, saya tinggalkan dong. Manis, panitia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Inilah ceramah yang paling menyakitkan. Ustaz, saya sudah berapa kali datang minang anak orang tapi dia tak mau nerima. Siapa yang datang? Saya sendiri. Robak pola. Jangan kau datang. Bawa Ustaz. Kebetulan calon mertua kau ini orang apa? Dia orang Batak Pak Ustaz. Bawa Ustaz Saidul Amin. Orang Siantar kan? Dan tu Ustaz Saidul datang. Biado, wala kita sesudah nak. Oh, lo sudah. Mudah-mudahan yang belum bertemu jodoh dimudahkan Allah pertemuannya. Yang menyebut amin itu yang belum nikah. La ilaha illallah. Itu yang Allah nikah, amin. Saya khawatir
Terekam bapak mengucapkan itu, ibu menonton di belakang. Awas balik ini. Bang, tengok rekaman streaming tadi. Waktu Ustaz menyebut nikah, abang paling kuat amin. Apa maksudnya? Untuk anak kita. Dah saya ajarkan jawabannya kan. Makanya kalian yang muda-muda nih latihan jadi imam. Latihan jadi imam. Kalau latihan jadi imam jangan langsung sholat isya. Jadi imam itu latihannya zuhur dulu. Zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sami Allah ingat juga. Yang pula saking groginya Allahu Akbar. Nanti udah agak-agak kuat mental, udah agak-agak siap ready sudah, baru coba maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi kunut panjang. Nah, maghrib lah mulai coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau engkau masih gadis, menikahlah. Kalau engkau masih lajang, menikahlah. Karena sudah mau dekat bulan suci puasa. Nanti ada yang membangunkanmu sahur. Kalau tidak, siapa yang bangunkan? Memang mau bangun pakai mercon. Apakah ketika sujud hidung harus mencium lantai? Kening menempel, hidung menempel, afdal. Kening menempel, hidung tak menempel, sah. Kening menempel, hidung menempel, afdal. Kening menempel, hidung tak menempel, sah. Kalau Ustadz, saya tempelkan hidung saya. Orang Arab tak terlalu susah menempelkan, karena panjang itu. Kita ini paksa ditekuk ini. Lalu sampai. Sudah saya upload dulu ke FB. Waktu FB saya masih aktif dulu. Tentang masalah hidung, ada dulu. Yang ingat mengikuti ada tuh. Salahkah istri berdandan agar suami tidak menatap wanita lain? Inilah istri solehah. Sekarang banyak istri di depan suaminya seperti genderuwo. Di depan suami orang seperti artis cantik. Di depan suami orang harumnya sampai imam lupa ayat. Dia pakai parfum naik di tangga ini, imam di depan keciuman. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna. Sampai lupa lakum dinukum waliyadin. Kalau mau keluar rumah, parfum yang terharum. Di rumah bau pete, bawang goreng, balsem. Oleh sebab itu maka ini yang paling benar, dia bersoleh untuk suami. Gimana cara menghadapi suami yang susah bangun untuk sholat subuh Pak Ustadz? Idealnya, ini yang bertanya ini pasti perempuan. Idealnya bapak tuh yang membangunkan ibu. Diambilnya air, memercikkan air ke wajah ibu untuk ngajak tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Mestinya begitu. Tapi nasib ibu, apa boleh buat, jangan ibu mengutuk nasib. Bagaimana Pak Ustadz? Dalam hadis pun dikatakan sebaliknya, si istri pun boleh memercikkan air. Cuma hati-hati, takutnya dia preman tengik ditembaknya. Oleh sebab itu bang, abang sholat lah bang. Aku tak mau sekamar sama babi hutan bang.